Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Kenanga Kinasi. Ini kisahnya keren banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai berbasa-basi lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya Mode Horor. Pesugihan di Pantai Serandil. Mataraman, sekitaran tahun 2001. Mataraman adalah sebuah daerah kecamatan yang ada di Kalimantan Selatan. Pada sekitaran tahun 2000, ada sebuah perkebunan karet milik pemerintah yang berdiri sejak lama di sana. Para pekerja di perkebunan karet itu tidak hanya warga sekitar, tetapi banyak juga para pendatang dari Pulau Jawa. Dan salah satunya adalah Bagito, seorang lelaki yang memboyong seluruh keluarganya ke tanah Kalimantan. Sejak tahun 80-an, beliau telah meninggalkan kampung halamannya di Jawa untuk pergi merantau ke Kalimantan. Tubuhnya yang kurus tapi berotot memperlihatkan kerja keras yang telah dilaluinya selama puluhan tahun. Kulitnya yang kecoklatan terbakar sinar matahari yang terik. Pekerjaannya sebagai penyadap karet dengan gaji kecil membuat Bagito harus seringkali bekerja sebagai buruh tani di sawah orang lain. Bagito tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan karet. Waktu itu, desa ini masih asri dengan udara segar yang bebas dari polusi. Jalan-jalan desa masih beralaskan tanah dan kerikil yang menghubungkan rumah penduduk. Rumah Bagito tidak terbuat dari kayu seperti selayaknya rumah panggung di Kalimantan, tetapi rumah peninggalan Belanda yang memang disiapkan untuk para buruh. Rumah tua yang ditinggali oleh Bagito beratapkan seng yang membuat penghuni rumahnya selalu saja kegerahan di tiap siang hari. Di halaman rumahnya yang tidak seberapa luas, terdapat pohon-pohon buah serta beberapa tanaman sayur yang beliau tanam sendiri. Bagito sudah bangun sebelum matahari terbit. Beliau langsung mempersiapkan alat-alat untuk menyadap karet. Sepeda ontel tua mengantar Bagito menuju kebun karet yang terletak cukup jauh dari rumahnya. Pada siang hari, kebun itu tampak teduh, terdiri dari pohon-pohon karet yang berbaris rapi dengan batang-batang putih yang menjulang tinggi. Daun-daunnya yang lebat meneduhi tanah, memberikan suasana sejuk di bawahnya. Namun berbeda lagi kalau malam hari. Hanya orang-orang yang nekat yang berani keluar malam hari. Gosip tentang penampakan penghuni hutan karet sudah bukanlah hal baru bagi para penduduk di sana. Bagito sudah sangat ahli dalam hal menyadap karet. Dengan pisau sadap yang tajam, beliau membuat sayatan halus di kulit pohon karet, menciptakan jalur bagi getah putih susu untuk mengalir ke dalam wadah kecil yang tergantung di bawah sayatan. Gerakannya cepat, namun juga hati-hati, memastikan setiap pohon disadap dengan benar tanpa merusak batangnya. Setiap hari beliau melakukan pekerjaan ini dengan sabar. Saat matahari mulai naik, getah karet mulai terkumpul di wadah-wadah. Bagito kemudian mengumpulkan hasil sadapan dan membawanya ke tempat pengumpulan, di mana getah-getah tersebut diolah lebih lanjut. Bagito menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan dia pun menikmati setiap perjuangannya. Namun, ada satu hal yang sering mengganggu pikirannya, yaitu kelakuan anak laki-laki ketiganya, Lek Bejo.
Lek Bejo selalu tertarik pada barang-barang kuno, hari-harinya pun dihabiskan untuk berburu keris, batu-batuan yang konon katanya berisikan roh putri dari Gunung Slamet dan berbagai benda mistis lainnya. Pekerjaan tetap tidak ada dalam kamusnya. Ia lebih suka berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya, mencari dan juga mengumpulkan benda-benda tersebut. Bagito yang pada awalnya masih bersabar, mulai merasa gerah dengan kelakuan anaknya itu. Pada suatu sore, Bagito memanggil Lek Bejo untuk duduk di teras rumahnya. Disinilah Bagito mulai buka suara. "Duduk, Jo. Kita perlu bicara sebentar," kata Bagito dengan suara tegas. Lek Bejo yang kala itu sedang memandangi batu akik di tangannya mendongak lalu menatap ayahnya. "Ada apa, Pak?" Lek Bejo bertanya. Ia lalu meletakkan batu akiknya di meja kayu kecil di depan mereka. Bagito menghela nafas panjang sebelum ia mulai berbicara. "Dulu, ketika Bapak masih muda, Bapak juga pernah tertarik pada benda-benda seperti ini." Mata Bagito menerawang mengingat masa lalunya. "Bapak tergila-gila dengan keris, batu bertuah, dan juga benda-benda mistis lainnya. Bapak pikir benda-benda itu bisa memberikan kekuatan, keberuntungan, dan bahkan kekayaan." Lek Bejo mendengarkan dengan seksama. Ia belum pernah mendengar cerita ini sebelumnya. "Sampai suatu hari, Bapak hampir saja jatuh ke dalam lingkaran setan," lanjut Bagito. "Bapak terjebak dalam dunia mistis yang penuh dengan tipu daya. Untungnya alhamdulillah Allah masih mau menolong Bapak. Bapak diberikan kesempatan kedua untuk bisa keluar dari jalan yang salah itu." Bagito menatap mata Lek Bejo dengan serius. "Itulah sebabnya Bapak memutuskan untuk meninggalkan Pulau Jawa dan membangun kehidupan baru di Banjarmasin. Bapak ingin memulainya semua dari nol, tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam." Mata Lek Bejo mulai berkaca-kaca. Dia tak menyangka jika ayahnya memiliki masa lalu seperti itu. "Jadi, Bapak itu merantau ke sini untuk menghindari benda-benda mistis itu?" "Benar, Jo," jawab Bagito sambil mengangguk. "Bapak hanya ingin hidup sederhana dan damai, tanpa gangguan dari benda-benda yang menyesatkan. Kehidupan di sini memang tidak mudah, tapi Bapak bisa menemukan ketenangan di sini." Bagito menepuk punggung Lek Bejo. "Bapak tidak ingin kamu jatuh ke dalam perangkap yang sama, Bejo. Kehidupan ini terlalu berharga untuk disia-siakan dengan mengejar hal-hal yang tidak pasti. Kembalilah ke jalan yang benar, Nak." Lek Bejo terdiam sejenak merenungi kata-kata ayahnya. Sore itu, Bagito pun akhirnya bercerita mengenai pengalaman buruk yang membuatnya meninggalkan kampung halaman. Desa Pucung, tempat asal Bagito, adalah desa yang syarat dengan nuansa mistis dan kepercayaan terhadap keberadaan Nyai Handayani. Kehidupan di desa ini sangat dipengaruhi oleh mitos dan juga legenda tentang Nyai Handayani. Hampir semua penduduk desa mempercayai bahwa memiliki benda pemberian dari Nyai Handayani adalah sebuah anugerah besar yang membawa keberuntungan dan juga kekayaan. Tak heran, desa ini terkenal dengan kekayaannya dan hanya sedikit orang yang hidup dalam kekurangan, termasuk Bagito dan keluarganya. Setiap malam pergantian tahun satu suro, desa Sumber Pucung menjadi lebih hidup daripada biasanya. Malam itu, suasana mistis terasa sangat kental. Langit malam yang gelap, dihiasi dengan ribuan bintang dan angin laut yang dingin berhembus membawa aroma garam yang khas. Para penduduk desa bersiap-siap untuk ritual larung sesajen di sebuah upacara yang sudah menjadi tradisi turun-temurun sebagai wujud syukur kepada Nyai Handayani. Bagito yang pada saat itu masih muda menyaksikan persiapan upacara dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, Bagito terpesona oleh keindahan ritual tersebut.
Tapi di sisi lain, ia merasa terasing karena keluarganya tidak memiliki benda pusaka ataupun kekayaan seperti kebanyakan penduduk desa lainnya. Menjelang tengah malam, seluruh penduduk desa berkumpul di tepi pantai. Mereka mengenakan pakaian tradisional lengkap dengan kain batik dan juga belangkon. Sesajen yang terdiri dari aneka makanan, buah-buahan, kembang setaman dan dupa disiapkan dengan teliti. Di tengah keramaian, ada Ki Slamet Singkih yang dipercaya sebagai juru kunci. Ki Slamet mulai memimpin upacara. Ia mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa yang tak sepenuhnya difahami oleh Bagito. Namun sepertinya dia memohon perlindungan dan juga berkah dari Nyai Handayani. Asap dupa mengepul tinggi di udara. Menambah suasana mistis malam itu, para penduduk menundukkan kepala. Mereka berdoa dengan khusyuk. Sesaat kemudian, sesajen-sesajen itu dilarungkan ke laut. Beberapa orang kuat mengangkat rakit kecil yang berisikan sesajen dan membawanya ke ombak yang bergulung-gulung. Rakit mulai mengapung, perlahan-lahan menjauh dari pantai. Sementara itu, di tepi pantai, para penduduk melanjutkan ritual dengan makan bersama, merayakan momen tahunan ini dengan penuh sukacita. Bagito yang berdiri sedikit terpisah menyaksikan semuanya dengan mata berbinar, akan tetapi dia tidak berani bergabung bersama warga lain yang sedang bergembira. Warga yang taraf kehidupannya lebih baik selalu saja memandang keluarga Bagito dengan sinis sehingga ia sungkan untuk berbaur dengan mereka. Bagito sadar kehidupan ekonomi mereka sangat memprihatinkan. Walaupun Bagito sudah bekerja keras sebagai petani, tetapi hasil panen yang tidak seberapa membuat hidup mereka semakin terasa berat. Dia sering merenung sendiri karena merasa frustasi. Kenapa nasibnya begitu sulit, sementara orang lain seperti Pak Prawito dan juga Pak Legi tampak begitu makmur. Pak Prawito dan juga Pak Legi dulunya juga petani miskin seperti Bagito. Akan tetapi hanya dalam waktu 1 tahun kehidupan mereka berubah drastis. Mereka tidak hanya keluar dari jurang kemiskinan, tetapi juga menjadi salah satu orang terkaya di desa. Rumah mereka besar dan juga mewah, lengkap dengan perabotan mahal dan kendaraan yang mengkilap. Begitu sering melihat mereka dari kejauhan, merasa iri, sekaligus bertanya-tanya apa rahasia kesuksesan mereka. Suatu hari, Bagito duduk termenung sambil melinting rokok di depan rumahnya ketika salah satu tetangganya datang. Mereka mengobrol berdua. Pak Budi, nama tetangga Bagito itu, menjadi segelintir orang yang masih akrab dengannya karena mereka sama-sama hidup di bawah garis kemiskinan. Kit, tahu nggak kenapa Pak Prawito dan Pak Legi bisa kaya mendadak seperti itu? Tanya Pak Budi sambil duduk di sebelah Bagito. Bagito menoleh dengan penasaran. Memangnya kenapa, Bud? Pak Budi menatap sekeliling dengan hati-hati sebelum menjawab. Mereka itu mendapatkan kekayaan dari benda pusaka, pemberian dari Nyai Handayani. Nah, benda-benda itu katanya bisa membawa kekayaan melimpah ruah. Bagito terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Hatinya mulai bergemuruh dengan keinginan untuk juga memiliki kekayaan seperti mereka. Tapi bagaimana caranya mendapatkan benda-benda itu? Pak Budi menghela nafas. Ada ritualnya, Kit. Kamu itu harus mengikuti beberapa syarat yang diberikan oleh dukun desa. Tapi aku ingatkan, ada harga yang harus dibayar. Loh, memangnya berapa harganya? Bagito yang kala itu masih polos karena usianya juga masih muda kala itu hanya mengira dia harus mengeluarkan uang untuk memperoleh pusaka dari Nyai Handayani. Kira-kira kalau aku jual tanah sepetak cukup enggak buat bayar ritualnya? Tetangga Bagito itu tertawa terpingkal-pingkal mendengar pertanyaan Bagito yang terlalu lugu. Bayaran itu bukan pakai duit. Walah gitu. Bagito terus bertanya. Dia ingin tahu apa saja yang harus disiapkan agar ia dapat menyusul jejak dari Pak Prawito. Belum lagi tetangganya itu sempat menjawab. Mereka dikejutkan dengan berita yang diumumkan dari masjid. Satu-satunya masjid di desa mereka mengabarkan Pak Prawito, orang yang baru saja Bagito bicarakan itu,
telah meninggal dunia. Begitu dan juga tetangganya itu terbelalak kaget. Mereka tidak menyangka orang yang baru saja menjadi bahan obrolan mereka kini telah meninggal dunia. Loh, aku kok udah tahu ya kalau Pak Prawito sakit, keluh Bagito. Itu meninggalnya kecelakaan atau apa ya? Tetangganya tentu saja tak bisa memberikan jawaban. Dia hanya bisa mengajak Bagito agar bergegas menuju kediaman Pak Prawito. Salah satu orang terkaya di desa itu baru saja meninggal dunia di usia yang masih relatif muda. Anehnya, wajah orang-orang di sana tampak biasa-biasa saja, seolah-olah mereka tidak terlalu terkejut. Proses pemakaman pun dilakukan dengan cepat. Karena tidak ada yang ditunggu lagi kedatangannya, keluarganya meminta pada Bagito agar menjadi salah satu penggali makam. Tawaran itu pun tentu saja langsung disetujui oleh Bagito. Upah menggali kubur sangat membantu bagi keluarganya sehingga ia segera bergegas menuju lokasi pemakaman. Saat Bagito dan temannya sibuk menggali kubur, mereka lalu dipanggil oleh seseorang yang sudah tak asing lagi baginya. Bagito memandang ke arah orang yang memanggil lalu tertawa lebar. Ia mengusap peluh menggunakan lengan bahunya sebelum kemudian melompat ke atas. Loh, Dek Legi kenapa kesini? Bagito memanggil Pak Legi dengan sebutan Dek karena usia mereka terpaut 5 tahun. Pak Legi lebih muda daripada Bagito. Aku tadi ada keperluan di sini loh Mas, jawab Legi. Begitu yang memang polos, mengira jika Pak Legi pergi ke sana karena ingin ziarah pada salah satu makam keluarganya, jadi dia tidak banyak bertanya lagi tentang kemunculan Pak Legi yang tiba-tiba itu. Sehat Mas? Tanya Pak Legi sambil mengamati penampilan Bagito yang kotor karena tanah. Bagito membalas dengan senyum lemah. Ya mau tidak mau harus sehat terus. Kasihan anak-anakku kalau bapaknya sakit-sakitan. Masih menggarap sawah. Pak Legi mengulurkan sebungkus rokok yang masih belum dibuka pada Bagito. Rokok itu diterima Bagito dengan senang hati. Dia pun mulai berkeluh kesah mengenai kehidupannya yang semakin sulit walau sudah membanting tulang setiap hari. Mau merubah nasib enggak? Pertanyaan Pak Legi membuat Bagito batal turun ke dalam lubang kubur yang memang belum selesai digali. Ya pasti mau. Tapi bagaimana caranya? Bagito memandangi rokok yang baru saja diberikan Pak Legi. Aku tidak punya modal. Jual tanah buat modal dagang saja juga belum tentu berhasil. Lah, gak usah mikirin modal Mas. Kalau kamu mau ikut aku, semua pasti jadi lebih mudah. Pak Legi lalu mengeluarkan dompet. Ia memamerkan lembaran uang yang ada di dalamnya. Ikut denganmu. Bagito jelas sangat tertarik, apalagi ketika Pak Legi mengambil beberapa lembar uang lalu menyelipkannya ke tangan Bagito. Pak Legi menepuk bahu Bagito dengan penuh semangat. Kamu akan tahu nanti. Yang jelas nanti keluargamu tidak perlu khawatir lagi tentang uang atau makanan. Semuanya akan menjadi lebih baik. Bagito yang memang sedang putus asa merasa tawaran itu adalah jawaban dari doanya selama ini. Ia langsung memasukkan uang itu ke dalam kantong celananya sambil tersenyum sumringah. Baik, aku setuju. Aku akan ikut sama kamu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Bagito sudah meninggalkan rumah mengikuti Legi ke desa tetangga. Di sana pun ia disambut oleh pemandangan yang jauh berbeda. Rumah-rumah besar dengan halaman luas, kendaraan mewah dan penduduk yang tampak hidup berkecukupan. Pak Legi lalu membawa Bagito ke rumahnya yang megah dan memperkenalkan pada keluarganya. Dia tidak menceritakan apa pekerjaan yang ia lakukan selama ini. Pak Legi hanya meminta kepada Bagito untuk terus mengikutinya. Aku itu begini karena merasa berutang budi dengan Mas Gito yang pernah menolongku waktu kecil dulu. Pak Legi mulai menceritakan alasannya kenapa ia berniat membantu Mbak Gito. Wah, kalau saja waktu itu Mas Gito tidak cepat-cepat menyelamatin aku yang terbawa arus, mungkin aku sudah mati hari itu juga. Mbak Gito tak pernah mengira jika Pak Legi masih mengingat kejadian puluhan tahun silam itu. Nah, sekarang itu malam Jumat Kliwon. Mas ikut aku ke pantai, tapi ingat, di sana Mas tidak boleh tanya apa-apa. Pokoknya manut,
Ya, Pak Legi mewanti-wanti kepada Mbak Gito agar menuruti seluruh kata-katanya. Mereka pun lalu berangkat malam itu juga. Pantai yang dituju oleh Mbak Gito waktu itu masih belum tersentuh penerangan listrik sehingga keadaan di sana cukup gelap. Hanya diterangi oleh cahaya bulan yang pucat. Suara ombak yang menghantam pantai terdengar dengan jelas, menambah kesan mengerikan. Pak Legi dan Bagito berjalan beriringan, kaki mereka menginjak pasir pantai yang dingin. Di kejauhan terlihat siluet seorang pria yang berdiri tegak menunggu kedatangan mereka. Dia adalah Ki Slamet Singgi, satu-satunya juru kunci yang sangat terkenal di daerah Sumber Pucung. Pak Legi dan Bagito mendekati Ki Slamet Singgi. Tanpa banyak basa-basi, Ki Slamet Singgi terus menatap Bagito dengan mata yang tajam. "Kamu ingin kaya raya seperti Legi?" tanya Ki Slamet Singgi dengan suara parau. Bagito yang sudah terpengaruh oleh cerita-cerita tentang kekayaan dan kemakmuran Legi menjawab tanpa ragu. "Ya Mbah, mau sekali." Ki Slamet Singgi tersenyum tipis, menampakkan gigi-giginya yang sudah menguning. "Nanti saya bukakan jalan. Kamu lurus saja ke kerajaan sana. Bilang sama yang punya kerajaan, apa mau kamu?" Begitu merasa bingung dan sedikit takut, tapi ia tetap mengikuti instruksi dari Ki Slamet Singgi. Bagaimanapun juga, ia sudah berjanji pada Legi akan terus menuruti perintah yang diberikan padanya. Ki Slamet Singgi kemudian mengeluarkan sebilah keris kecil serta sebotol minyak wangi. Ia menyerahkan keris itu kepada Mbak Gito dan menyuruhnya mengoleskan minyak wangi tersebut pada keris. "Ini cara yang akan membuka jalan ke dalam kerajaannya Ayahanda Yani. Lakukan dengan tenang, jangan takut," kata Ki Slamet Singgi sambil menyalakan kemenyan di sekeliling mereka. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Bagito mengoleskan minyak wangi pada keris seperti yang sudah diperintahkan. Setelah itu, Ki Slamet Singgi mulai mengucapkan mantra-mantra yang tidak terdengar jelas. Suaranya sayup-sayup terbawa angin malam di sepanjang pantai. Asap kemenyan yang harum itu mulai mengepul, mengaburkan pandangan Bagito. Perlahan-lahan suasana di sekitar mereka pun berubah. Bagito merasakan ada energi aneh yang mengalir di sekitarnya. Di hadapannya, kabut mulai menipis, menampilkan sebuah pemandangan yang tak pernah dilihatnya sebelumnya. Tak jauh dari Bagito berdiri, terlihat sebuah istana megah dengan dinding-dinding yang berkilauan. Gerbang besar dari emas dan perak terbuka lebar, seolah-olah menyambut kedatangan Bagito. Jantungnya berdebar kencang. Baru kali ini Bagito melihat bangunan yang terbuat dari emas yang berkilauan. Ia lalu melangkah maju perlahan-lahan mengikuti jalan yang telah dibuka oleh Ki Slamet Singgi. Di dalam istana tersebut, suasana sangat tenang dan juga megah. Bangunan-bangunan yang menjulang tinggi dihiasi dengan ornamen-ornamen yang indah dan gemerlap. Bagito merasa begitu kerdil dan tak berarti di tengah kemewahan itu. Ia terus berjalan hingga tiba di hadapan sebuah tata besar di mana seorang ratu duduk dengan anggun. Wajahnya memancarkan keindahan yang luar biasa, namun juga terasa sangat dingin dan berwibawa. Bagito lalu menunduk hormat, berusaha mengumpulkan keberaniannya. Saya datang ke sini untuk memohon bantuan. Saya ingin kehidupan yang lebih baik seperti yang sudah dijanjikan oleh Ki Slamet Singgi." Ratu itu menatapnya dengan mata tajam, seakan mengintip seluruh isi hati Bagito. Apa? Apa yang kamu inginkan? Kekayaan dan kemakmuran? Kamu tahu, ada harga yang harus dibayar. Bagito mengangguk meskipun hatinya berdebar kencang. "Saya siap, Ratu. Apapun harganya. Saya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya." Ratu itu tersenyum tipis, membuat wajahnya semakin terlihat mempesona. "Baik, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi ingat, semua kekayaan ini datang dengan konsekuensi. Kau harus selalu ingat siapa yang sudah memberikanmu kekayaan ini." Dia lalu menyuruh Bagito pergi, tetapi sebelumnya ia menyerahkan sebilah tusuk konde dari emas ke tangan Bagito. "Sekarang pergilah, tapi ingat,
Jangan pernah menoleh ke belakang. Kau harus terus memandang ke arah depan. Begitu lalu berpamitan, ia berbalik. Matanya yang tadi sibuk memandangi seluruh isi istana kini hanya tertuju ke gerbang istana. Oh, gitu. Panggil seseorang di belakangnya. Langkah Bagito terhenti. Ia seakan mengenal suara yang memanggilnya itu. Bagito pun menoleh ke belakang tanpa sadar. Ia telah melanggar pesan yang diberikan oleh sang ratu. Saat itulah matanya terbuka. Pemandangan di depannya berubah total. Bukan lagi istana yang megah yang terbuat dari emas dan perak, melainkan sebuah jalan raya besar yang terbuat dari aspal. Di sisi kanan dan kiri jalan tersebut terlihat banyak sekali para pekerja jalan yang mengenakan baju compang-camping. Mereka memecah batu, menggendong batu yang berat, dan melakukan pekerjaan berat lainnya sambil menangis putus asa. Begitu berjalan linglung di jalan raya besar itu, matanya melirik ke kanan dan ke kiri, merasa aneh, sekaligus tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Suasana di sekitarnya terasa sangat nyata. Para pekerja itu tampak seperti bayangan suram dari kehidupan yang penuh penderitaan. Mereka menangis, merintih, tetapi tetap terus bekerja tanpa henti. Tidak jauh dari mereka ada penjaga yang terlihat memegang cambuk yang siap menyabet punggung para pekerja malas. Itu, itu. Suara yang sama menggema di sekelilingnya, membuat Bagito celingukan mencari sumber suara tersebut. Bagito lalu menghentikan langkah dan memandang sekelilingnya dengan cemas. Di antara kerumunan pekerja jalan yang terus bekerja dengan penuh derita, pandangannya terhenti pada satu sosok yang tampak berbeda. Seorang pria yang sedang memegang pemecah batu dengan wajah yang penuh penderitaan terkapar di atas tanah. Pakaiannya sudah compang-camping, pundaknya penuh baret merah berdarah. Pria yang dipukul itu kembali memanggilnya dengan suara lirih namun penuh harap. Kit, tolong aku, Kit. Tolong. Begitu memperhatikan wajah pria tersebut lebih dekat, mencoba mengenali siapa dirinya, ada sesuatu yang familiar dari wajahnya, meskipun penuh dengan debu dan juga keringat. Prawito, tanya Begitu dengan suara tak percaya. Dia akhirnya mengenali wajah itu. Orang yang dulu pernah menjadi teman akrabnya, tapi lalu tak lagi memperdulikan Begitu ketika Prawito menjadi kaya raya. Hanya saja, bukankah Prawito sudah meninggal? Bagito ingat betul, kemarin dialah yang menggali liang makam untuk Prawito. Prawito terbatuk lemah, berusaha berbicara meskipun nafasnya tersengal. Ia mencoba untuk duduk tapi kembali tersungkur ke tanah. Begitu langsung mendekati Prawito, rasa takut yang tadi sempat dirasakannya mendadak hilang karena melihat penampilan Prawito yang menyedihkan. Bibir Prawito tampak pecah-pecah, darah mengalir dari sudut bibirnya. Begitu berniat membawanya keluar dari tempat itu, tetapi temannya itu menggeleng. Prawito sudah berulang kali berniat melarikan diri, tetapi ia tak pernah berhasil. Ia menunjuk kakinya, memperlihatkan sebuah bola besi yang terikat dengan kakinya. Begitu yang gugup meraih bola besi itu, tapi ia langsung terkesiap. Bola itu seperti api yang membuat kulitnya melepuh hanya dengan memegangnya. Prawito menggeleng lagi. Ia pasrah, tak bisa keluar dari sana. Tetapi yang dia inginkan saat ini adalah memperingatkan Bagito agar tidak mengikuti jejaknya. Dia tidak ingin Bagito mengalami nasib yang sama sepertinya. Tapi bagaimana aku bisa keluar dari sini? Tanya Bagito sambil menatap sekeliling. Para penjaga yang tadinya hanya mengawasi para pekerja kini mulai ikut memperhatikannya. Mereka mulai mendekat ke arah Bagito sehingga Prawito segera mendorongnya sekuat tenaga, menyuruh Bagito agar segera pergi dari tempat itu dan tak pernah kembali lagi. Tanpa berpikir panjang, Bagito pun lalu berlari sekuat tenaga dari tempat itu. Namun kakinya terasa berat, seolah-olah ia sedang berlari di dalam lumpur yang tebal. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti tidak membawa kemajuan, dan dunia di sekitarnya tampak semakin gelap dan juga menakutkan. Di tengah kepanikannya, Bagito pun berteriak, "Ya Allah, hamba tidak mau menjadi seperti Prawito. Bantu hambamu ya Allah, tolong hambamu ini." Bagito mulai mengucapkan semua surat-surat pendek yang ia hafal, mencoba mencari perlindungan dan pertolongan dari Allah.
Dengan setiap ayat yang diucapkannya, Bagito merasakan sedikit demi sedikit ketenangan mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Suasana di sekitarnya yang tadi penuh dengan kegelapan perlahan mulai sedikit terang. Tiba-tiba, Bagito merasa ada kekuatan yang menariknya dengan lembut, membawanya keluar dari kegelapan yang menakutkan. Pemandangan jalan raya besar dan para pekerja jalan yang menangis kesakitan perlahan-lahan menghilang, berganti dengan suara ombak yang familiar dan bau asin laut yang segar. Dan ketika Mbak Gito membuka matanya, ia sudah berada di tepi pantai lagi. Akan tetapi, tubuhnya terlalu lelah sehingga dia jatuh tersungkur di atas pasir dengan nafas yang tersengal dan tubuh yang gemetar. Bagito berusaha mengingat apa yang baru saja terjadi. Sebelum dia bisa memahami sepenuhnya, kesadarannya pun mulai memudar dan Bagito ambruk ke pasir pantai. Di pagi harinya, Bagito terbangun dengan pandangan yang kabur. Cahaya matahari menyengat seluruh tubuh. Pakaiannya yang tadinya basah kuyup kini kering karena terkena sinar matahari. Bagito melihat sekeliling. Ia baru menyadari jika dirinya masih berada di tepi pantai. Perlahan, ingatannya pun kembali tentang apa yang terjadi semalam. Pengalaman mengerikan bertemu dengan sosok Prawito dan melihat penderitaan para pekerja jalan menghantui pikirannya. Dengan tubuh yang masih lemah, Bagito pun berusaha bangkit dan memutuskan untuk pulang kembali ke desanya. Ia tahu bahwa pengalaman semalam adalah peringatan dari Allah untuk tidak tergoda oleh kekayaan dunia yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Sesampainya di rumah, Bagito lalu menceritakan semua yang dialaminya kepada istri dan anak-anaknya. Dengan air mata yang mengalir, ia mengucapkan syukur kepada Allah atas perlindungannya. Istri Bagito menangis mendengar pengalaman suaminya. Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah masih melindungi kita. Kita tidak perlu kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah. Hari itu, Bagito tertidur sepanjang hari dengan tubuh yang masih terasa lemas dan pikiran yang masih dipenuhi oleh pengalaman mengerikan tadi malam. Dia baru bisa bangun setelah hari mulai sore. Sambil mengumpulkan tenaga, Bagito keluar dari rumah untuk mencari udara segar. Saat sedang duduk di beranda, tetangganya pun datang tergesa-gesa dengan wajah yang panik. Bagito, Bagito, sudah dengar kabar belum? Tanyanya dengan nafas tersengal. Bagito menatap tetangganya itu dengan tatapan bingung. Kabar apa toh, Pak? Itu Ki Slamet Singgi. Ki Slamet Singgi ditemukan tenggelam di pantai Serandil pagi ini, jawab tetangganya dengan suara bergetar. Berita itu membuat Bagito tersentak. Ia sudah melupakan Ki Slamet Singgi dan lagi begitu saja. Terlebih lagi saat Bagito bangun dari pingsannya, kedua pria itu sudah tak ada lagi di sana. Saat itu Bagito sudah tidak ingat lagi dengan kedua orang itu. Dia yang masih ketakutan karena melihat sosok Prawito bahkan tak sempat mencari tahu lagi tentang keberadaan Ki Slamet Singgi dan juga Legi. Tenggelam, ulang Bagito setengah bertanya pada tetangganya itu. Tetangga Bagito mengiyakan sekali lagi. Wajahnya juga terlihat tidak percaya karena sang juru kunci yang dihormati di desa Sumber Pucung telah meninggal dunia. Bagito mencoba mencerna informasi itu, tapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, suara riuh dari arah jalan menarik perhatiannya. Beberapa orang desa berkumpul membicarakan hal yang sama. Semua orang terkejut atas kematian Ki Slamet Singgi. Bagito merasa ngeri. Ia berpikir, apakah ini semua adalah akibat dari ritual Ki Slamet Singgi semalam? Dengan hati yang gelisah, Bagito pun memutuskan untuk pergi ke pantai bersama dengan beberapa warga lainnya. Dan sesampainya di sana, suasana pantai yang biasanya tenang kini berubah menjadi penuh kerumunan orang. Di tepi pantai terlihat tubuh Mbah Ki Slamet Singgi yang sudah tak bernyawa terbaring dengan wajah yang masih menunjukkan ekspresi ketakutan. Tubuhnya basah kuyup dan pasir pantai menempel di seluruh pakaiannya. Bagito merasa mual dan juga pusing kala melihat pemandangan itu. Ia berusaha terlihat tenang, namun hatinya terus berdebar kencang. Ya Allah, lindungilah kami dari segala keburukan, bisiknya dalam hati.
Warga yang berkerumun di sana segera memutuskan untuk mengantar jenazah Ki Slamet Singgi ke rumahnya, akan tetapi Bagito memutuskan untuk pulang ke rumah dan beristirahat saja. Dia merasakan ada firasat tak enak karena Legi juga tak terdengar lagi kabarnya. Belum juga lama Bagito berada di rumah, seorang tetangga lain ikut datang dengan wajah pucat. Bagito, Bagito, ada berita lagi. Legi, Pak. Legi meninggal dunia juga. Dia ditemukan tidak jauh dari lokasi ditemukannya Ki Slamet Singgi. Mendengar kabar itu, tubuh Bagito melemas. Dua kematian dalam satu hari. Dua orang yang berhubungan dengan pengalaman mistisnya semalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikirnya, rasa takut dan rasa cemas semakin menghantui hatinya. Bagito lalu memutuskan untuk pergi ke rumah Legi demi mencari tahu lebih lanjut. Sesampainya di sana, suasana penuh duka menyambut. Keluarga Legi menangis histeris di depan rumah yang megah. Bagito mengurungkan niatnya untuk bertanya pada mereka dan memilih mendekati seorang tetangga yang juga hadir di sana. Apa yang terjadi sama Legi? Tanya Bagito dengan suara bergetar. Meninggalnya tenggelam. Sama seperti Ki Slamet Singgi, jawab tetangganya itu sambil menggeleng-gelengkan kepala, menandakan betapa misteriusnya kematian Legi. Bagito merasa semakin takut dan juga bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia berpikir keras, mencoba mencari penjelasan atas rangkaian peristiwa mengerikan ini. Ingatan tentang ritual di tepi pantai, pertemuannya dengan ratu pemilik istana megah, dan pesan dari Prawito terus berputar-putar di kepalanya. Sejak hari itu, Bagito dihantui oleh bayangan-bayangan dari peristiwa mengerikan yang baru saja dialaminya. Malam-malam menjadi penuh dengan ketakutan dan juga mimpi buruk. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, penampilan Prawito yang menakutkan membuatnya kembali terjaga di tengah malam yang gelap. Bagito seringkali terbangun sambil berteriak ketakutan. Teriakan-teriakan keras dari Bagito terdengar keluar rumah tetangganya sehingga membuat mereka gempar. Bagito kini tak berani lagi tidur. Dia juga tidak berani ditinggalkan seorang diri. Bagito selalu saja minta ditemani. Lampu-lampu pun harus selalu menyala jika malam datang. Tubuh Bagito yang dulunya tegap dan juga sehat kini menjadi kurus. Ia kehilangan nafsu makan karena rasa takut yang terus menghantuinya. Setiap suap makanan terasa seperti menelan batu di tenggorokannya. Jangankan makan, bahkan minum air saja terasa menyakitkan. Keluarga Bagito menjadi semakin khawatir melihat kondisinya yang semakin memburuk setiap harinya. Mereka mencoba mencari bantuan dari berbagai orang, termasuk dukun sekitar, tapi semua upaya itu sia-sia. Tidak ada yang dapat memberikan penjelasan ataupun jalan keluar atas keadaan Bagito yang semakin parah. Dan ketika keadaannya semakin parah, keluarga Bagito lalu memutuskan untuk membawanya ke dokter demi pemeriksaan lebih lanjut. Sayang, dari hasil pemeriksaan medis tidak memberikan jawaban yang jelas. Dokter tidak dapat menemukan penyakit fisik apapun yang dapat menjelaskan gejala yang dialami Bagito. Mereka hanya bisa menyarankan istirahat yang cukup dan juga menghindari stres. Ketidakmampuan dokter untuk memberikan diagnosis yang tepat semakin menambah kebingungan dan juga kecemasan bagi keluarga Bagito. Mereka merasa tidak ada tempat untuk mencari bantuan, baik dari dunia medis ataupun non-medis. Bagito seperti terperangkap dalam labirin pikirannya sendiri. Setiap hari ia harus berjuang melawan segala ketakutannya yang semakin menghantui dan melemahkan dirinya. Pemandangan itu membuat hati istri Bagito hancur. Ia merasa tidak bisa melakukan apapun untuk membantu suaminya tercinta. Kehidupan juga semakin sulit karena tulang punggung keluarga sedang sakit parah. Hingga suatu hari, hati istri Bagito tergerak untuk datang ke rumah salah satu ulama. Selama ini dia memang tidak terlalu memikirkan agama karena terbiasa dengan kehidupan di desanya yang lebih mengutamakan Nyai Handayani. Tetapi hari itu ia tersadar. Dengan langkah gemetar, istri Bagito memberanikan diri melangkah menuju rumah seorang kiai terkemuka yang ada di desa mereka.
Pintu rumah Kiai Anwar terbuka dengan lebar saat istri Mbah Gito mengetuk pintunya. Seorang pelayan membukakan pintu dan mengantarkannya ke ruang tamu di mana Kiai Anwar sedang duduk dengan tenang. "Assalamualaikum Kiai," sapanya dengan suara gemetar. "Waalaikumsalam Bu. Ada yang bisa saya bantu?" tanya sang Kiai dengan lembut. Istri Mbah Gito menjelaskan situasi yang sedang dialami oleh suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia juga bercerita tentang teror yang Mbah Gito alami setelah ia mengikuti ritual pesugihan yang gagal, serta kondisinya yang semakin memburuk di setiap harinya. Kiai Anwar menghela nafas panjang. Tindakan seperti itu memang selalu memiliki konsekuensi yang buruk. Makhluk-makhluk gaib seringkali mengincar mereka yang terlibat dalam praktek-praktek semacam itu. Istri Mbah Gito menundukkan kepalanya dengan penuh penyesalan. "Lalu, apa yang harus kami lakukan, Yai? Kami merasa tidak punya tempat lagi untuk berlindung." Sang Kiai mengangguk, memahami keadaan yang dialami oleh keluarga Gito. Ia pun lalu memberikan saran kepadanya agar mereka segera pergi meninggalkan Pulau Jawa. Pertimbangan itu diambil tentunya demi keselamatan Mbah Gito dan juga keluarganya. Dan hari itu juga istri Mbah Gito pun langsung menawarkan seluruh tanah dan juga rumah yang ditempatinya kepada orang kaya yang tinggal satu desa dengannya. Perempuan itu tidak mematok harga mahal. Dia hanya ingin uang tersebut cukup sebagai bekal mereka merantau. Tanah yang tidak seberapa luas itu pun segera terjual. Mereka lalu pindah ke Pulau Kalimantan pada keesokan harinya dengan menggunakan kapal laut. Istri dari Mbah Gito menangis keras saat dia meninggalkan kampung halaman dan sanak keluarganya di sana. Akan tetapi dia tidak memiliki banyak pilihan lagi. Mbah Gito harus segera diselamatkan, dan satu-satunya tempat yang bisa dituju oleh keluarganya adalah tanah Kalimantan yang bahkan belum pernah mereka lihat selama ini. Mereka pergi dengan modal nekat dan selembar alamat sepupu yang telah lebih dulu pergi merantau. Tiba di Kalimantan, Mbah Gito dan keluarganya disambut dengan ramah oleh sang sepupu. Mereka menemukan tempat sementara untuk tinggal sambil mencari pekerjaan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka. Meskipun hidup di Kalimantan membutuhkan banyak kerja keras, Mbah Gito justru menjadi lebih baik di sana. Tepat seperti yang dikatakan Kiai Anwar, perasaan Mbah Gito kini menjadi lebih tenang. Dia tak pernah lagi bermimpi buruk. Bayangan Ki Slamet Singgi dan Legi yang mengejar-ngejarnya dengan tatapan benci kini sudah hilang sama sekali. Begitu pula mimpi buruknya tentang nasib buruk dari Prawito pun secara perlahan mulai tak datang lagi. Berat badan Mbah Gito berangsur bertambah lagi. Dia sudah mau makan serta bisa tidur dengan nyenyak. Mbah Gito bahkan sudah tak lagi takut dengan kegelapan. Mbah Gito menemukan kedamaian dan juga ketenangan yang selama ini ia cari. Dia merasa bersyukur atas segala hal yang dimilikinya, walaupun Mbah Gito juga mengakui hidup di sini tidaklah senyaman yang dialami oleh teman-temannya di kampung halaman yang kaya raya. Namun ini semua lebih baik daripada hidup mewah di dunia lalu disiksa selamanya di akhirat. Mbah Gito bersyukur karena ia telah bisa menemukan arti yang lebih dalam hidupnya, bukan lagi hanya sekedar mengejar kekayaan dunia semata. Baginya, hidup dengan jujur dan bertakwa kepada Allah jauh lebih berharga daripada segala harta dan kemewahan dunia. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Sano. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinasi. Ini asli keren banget ya. Awalnya saya pikir nih di Kalimantan ya. Ternyata dia kejadiannya ini di Pulau Jawa, lebih tepatnya lagi di pantai yang ada di Jawa Tengah ya. Dan ini juga saya baru tahu nih, salah satu untuk menghindari hal seperti ini adalah untuk mungkin kalau dalam Islam hijrah ya dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, dan mungkin dari situ bisa terbebas. Di sini sekali lagi Mbah Gito mengisahkan ya kisah hidupnya yang kelam di masa lalunya dengan bagaimana dia menilai, kembali lagi ya,
harta itu dinilai penting sampai dia mengabaikan kebahagiaan-kebahagiaannya lain. Tapi seiring perjalanan waktu dia bisa mengetahui bahwa ya apa penting ya, harta itu penting banget juga. Tapi selain harta itu banyak juga hal-hal yang lebih penting ya, salah satunya adalah kebahagiaan ya kan. Habis itu bisa berkumpul bersama keluarga, itu adalah satu nikmat yang tidak ternilai harganya. Di situ ditunjukkanlah begitu. Ini kurang ajar juga nih Pak Legi. Dan kalau Ki Singgi memang jelas sudah profesi dia seperti itu, yang mana akhirnya dua orang ini mendapatkan balasannya ya. Begitu pun masih diteror terus karena terus terngiang-ngiang di kepalanya, atau mungkin sukmanya setengah udah di sana. Jadi di sini kita coba terangkan juga ya bahwa pesugihan itu seperti MLM ya. Jadi mungkin teman-teman banyak mendengar kisah tentang pesugihan yang kenapa sih orang yang udah melakukan pesugihan kok ngajak temennya lagi, ngajak orang lain gitu. Jadi kan memang seperti MLM dia. Kayak keterikatan, kalau mau lepas atau mau aman cari orang lain gitu. Jadi kalau enggak ya dia yang ditumbalkan. Di situ keren banget, dan alhamdulillah untuk Mbah Gitonya juga sudah berada di Kalimantan, sudah lama di Kalimantan, sudah beranak cucu, dan dia membagikan pengalamannya itu kepada anaknya karena anaknya sedang menyukai hal-hal yang seperti itu ya. Ini keren banget kisahnya, semoga bisa menjadi pelajaran juga bagi kita semua ya, terutama untuk saya. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan juga terima kasih kepada Mbak Kenanga Kinasi ya. Ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya pendapat lain, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan kisahnya, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme, kami upload setiap harinya setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya teman-teman ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.